Oke, selanjutnya kita pada pertemuan yang kedua ya. Jadi yang pertemuan kedua yaitu kita menggunakan platform tentang sistem informasi geospasial. Dalam konteks ini kita menggunakan aplikasi open source yaitu QGIS. Jadi langsung saja adik-adik sekalian ketikkan pada alamat ini ya. Tulis namanya adalah QGIS ya. Nah, ini silakan. QGIS download. Terus kemudian kita klikkan yang ini ya, ya kan sudah mengarah ke sini. Kemudian ini yang terbaru. Jadi adik-adik jangan langsung di-download ya. Adik-adik jangan langsung di-download ini. Jangan langsung di-download yang ini. Jangan langsung di-download yang ini. Tapi langsung download yang bagian yang LTR. Kemudian kita klik yang di bawah LTR. Karena banyak banget, ada yang lain-lain, ada yang enggak. Atau misalkan yang ini. Jadi pastikan download yang long-term release. Karena banyak banget kan di sini kan. Kalau misalkan menggunakan apa, ini yang Maxos, Linux, BSD, dan lain-lain. Nah, ini yang menggunakan yang get QGIS in LTR. Berarti Anda menggunakan yang ini dalam konteks ini. Ya, get yang ini. Jangan yang ini ya. Tapi yang di bawah ini, yang LTR. Kurang lebih setelah kita install, nah, nanti installnya tinggal di next next saja ya. Nanti mungkin pas install kalian bisa apa namanya bisa sharing. Di YouTube juga banyak banget kalau untuk install. Itu sangat banyak sekali. Kemudian selanjutnya yaitu kalau sudah terinstall muncul di desktop. Nah, kurang lebih seperti ini setelah diinstal. Muncul seperti ini ya adik-adik ya. Muncul seperti ini. Ada QGIS, desktop dan lain-lain. Nah, yang kita gunakan atau yang kita buka yaitu yang ini ya. Yang QGIS desktop 3.22.7. Kemudian kita tinggal dibuka saja dua kali klik. Muncullah seperti ini. Nah, setiap proses yang sederhana seperti ini pastikan di screenshot karena nanti untuk memenuhi tugas yang pertama, ya kan tugas pertama ya review, tugas yang kedua maksud saya seperti ini kan mulai dari download semuanya harus kita screenshot. Ya sudah kita tinggal screenshot saja di sini terus dibahas ke masing-masing mahasiswa. Misalkan ini kita tinggal di terus ya kita rapikan sedikit lah biar tidak langsung asal comot saja langsung di apa dijelaskan. Nah, kalian jelaskan setelah proses kalau selesai install, pilih yang LTR long term di sini, terus kemudian di dalam ini tuh ada apa-apa saja dijelaskan di sini, diberikan kata-kata di sini ya. Itu merupakan proses pembahasan. Nah, selanjutnya kalau sudah dibuka, bentuknya kurang lebih seperti ini. Karena memang kami kerjanya banyak di QGIS, kalau mungkin anak-anak sekalian masih kosong, nah, saya sudah banyak di sini. Nah, ya, caranya yang pertama adalah kita kosongkan seperti ini. Ya, setelah kita kosongkan, kemudian nanti buka datanya ya adik-adik ya. Data akan saya share, nanti bentuknya kurang lebih datanya banyak sekali. Namun sebelum kita membuka datanya, kita harus install pluginnya terlebih dahulu, yaitu lokasinya di sini. Lokasinya di ini, plugins. Ya, kemudian kita klik yang plugin, terus klik yang manage install plugins. Pastikan setiap langkah-langkah harus dibahas ya. Pertama, klik plugin, klik manage install plugins. Ini berfungsi untuk mengaktifkan base map peta. Klik manage install plugin, ya kan muncul seperti ini. Nah, silakan cari menu namanya open. Oh, bukan, maksud saya adalah library. Nah, nih map library. Kalau punya saya sudah tercentang karena sudah saya install. Yang tahap pertama ini aktifkan terlebih dahulu yang ini ya, map library ini namanya. Nah, setelah aktifkan baru klik yang install plugin. Ya,
Ini namanya install plugin. Setelah install nanti akan muncul tampilan seperti ini. Cari new web ya, muncul ya di sini web ya. Nih, silahkan di screenshot nanti mudah di screenshot terus dibahas. Pertama adalah mengaktifkan plugin web atau map library, kemudian diinstal dan kemudian akan muncul di sini. Karena sebelumnya nggak muncul, baru kita klik ya. Setelah diklik yang example ini kita klik kembali, kita pilih yang aerial photographs, kemudian kita klik 2 kali yang Google Satellite. Klik 2 kali muncul di sana. Terus kita juga aktifkan, oh iya adik-adik sekalian harus dalam kondisi online ya ini ya. Terus yang kedua yaitu harus kita aktifkan yang Google Maps. Tapi itu lokasinya yang di topografi and routes. Kita pilih yang Google Maps. Nah, cukup ini saja untuk praktikum. Nah, akan muncul seperti ini, akan muncul peta dunia dalam layar Anda. Silakan di screenshot dan dibahas tahap-tahap tadi. Itu untuk menjawab tugas yang pertama ini. Yang kedua maksud saya, yang ini apa? Mulai download, tadi kan sudah install, terus mulai aktifkan plugin, ini sudah berarti ya. Nanti kalau sudah, nanti silakan di screenshot, terus taruh seperti ini, terus dibahas. Kalau sudah, kemudian aktifkan base webnya, sudah kita lakukan ya. Sudah kita lakukan dan mengulas secara umum penggunaannya. Nah, silakan diulas. Kira-kira Kigis seperti apa? Silakan cari di pustaka. Kigis itu open source seperti ini dan ini. Penggunanya misalkan untuk ini dan ini. Silakan dicari ya. Itu untuk tugas 2, tapi masih yang pertama, tahap pertama. Selanjutnya, yaitu kita mulai belajar untuk meng-create sebuah data. Ya teman-teman, adik-adik sekalian, kita untuk meng-create atau menciptakan sebuah data. Mungkin kalau adik-adik sekalian yang selama ini pahami, mungkin Excel yang paling apa ya namanya, yang paling populer ya. Misalkan kalau di Excel kan based on tabular ya, tabular data seperti ini datanya kalau di Excel. Misalkan kita mau mengetik, misalkan nama, misalkan kelasnya apa, misalkan umurnya berapa, misalkan namanya A, B, ini kelas misalkan kelas Angro A, ini Angro B gitu. Ini umur misalkan umurnya misalkan 17, ini misalkan 21. Seperti ini. Ini kalau tabular, tapi data ini tidak bisa kita tampilkan di untuk peta ya, karena nggak punya referensi geospasial atau geografis atau koordinat seperti itu. Jadi platform yang kita gunakan yaitu aplikasi GIS ini. Nah, karena saya sudah share datanya, silakan dibuka, dibahan praktikum. Nah, datanya kurang lebih seperti ini. Nah, pada praktikum yang kedua ini, kita cukup masukkan atau drag and drop data yang formatnya adalah shape file. Ya, shape file, ingat shape file. Ingat data ini tidak boleh dihapus dalam satu kesatuan. Misalkan seperti ini. Ada batas desa, ini kan formatnya banyak sekali ya, Dek. Ada tipenya, ada NBF, PRG, ya, KMD, SHP atau shape file, SHX, CPX, DBF, dan lain-lain. Jadi kalau Adik menghapus salah satu format datanya, itu nanti datanya tidak bisa dibuka. Sehingga ini tidak boleh terhapus. Jadi satu kesatuan. Nah, yang kita buka pada aplikasi QGIS atau QGIS hanya yang formatnya adalah save file. Kita masukkan ya ke sini. Ingat, ingat ini karena mahasiswa salah karena kalau kalau posisinya dia paling bawah nggak bisa muncul di sini. Misalnya kita zoom to layer klik kanan, zoom to layer. Nah, klik kanan, zoom to layer ini untuk biar sesuai dengan keinginan kita. Nah, karena mahasiswa dari tahun ke tahun selalu bingung kok nggak muncul Pak, misalkan gitu loh. Caranya adalah ini ya, ini harus dipindah paling atas karena dia ditutup oleh base map-nya atau satelitnya itu ya. Kemudian kita klik yang paling atas, kita pindah, baru muncul ya.
Lokasinya ada di daerah mungkin tempat-tempat Anda sering healing di sini. Ya, ini ada tiga danau di sini yang udah sangat terkenal. Ini ada Danau Beratan, Buyan, Tamlingan. Jadi yang sudah sangat terkenal. Ya, kenapa kita memilih lokasi ini? Karena akhir-akhir ini memang wilayah ini sering terjadi erosi maupun longsor. Ya, kita pilih. Nah, nah setelah kita pilih seperti ini, kemudian Andi bisa mengeksplorasi apa sih isi dalam datanya. Tinggal klik kanan, ya klik open atribut tabel. Nanti dibahas ya. Klik open atribut tabel dibahas. Nah, ini tinggal di screenshot. Caranya untuk open atribut tabel, klik kanan, open atribut tabel. Dan kita praktekkan ya. Klik kanan, open atribut tabel. Nah, silakan ini adalah dibahas. Screenshot misalkan dibahas. Tapi bahasnya cukup di PPT, misalkan taruh di sini boleh, atau mungkin di slide selanjutnya boleh. Nah, sini silakan dibahas di sini. Misalkan cara untuk membuka datanya atau open atributnya adalah klik kanan dengan open attribute table. Nah, kemudian ini sudah hasil luasnya kan. Nah, kemudian kita menuju ke praktikum selanjutnya. Apa yang diminta ini? Install plugin, aktifkan map kita, dan mengulas secara umum penggunaannya. Ini sudah kita lakukan. Nah, berarti ini taruh di selanjutnya. Misalkan mau bentuk PPT, silahkan screenshot dan memberikan ulasan setiap add point, line, dan polygon. Oke, ini kita sudah membuka datanya. Kenapa data batas desa ini harus dibuka terlebih dahulu? Karena kita membuka poin, line, dan polygon di sini biar gampang. Ini merupakan salah satu data apa? Polygon, karena bentuknya adalah polygon. Oke, sekarang prosesnya kita simbologi biar kita gampang. Caranya adalah klik dua kali, ya. Klik dua kali, oke. Perhatikan pelan-pelan. Setelah diklik dua kali, kemudian klik yang simple fill, ya, simple fill. Klik yang solidnya ganti no brush. Ini fungsinya untuk membuat hulu batasnya. Ini kita ganti yang besar saja, satu, ya ingat ya. Terus ini ganti yang dash not line, dan kemudian warnanya kita ganti warna anggaplah paling terang, kuning. Nah, seperti ini jadinya. Terus kita berikan label, klik label. Nah, sebelumnya kan no label, kita ganti yang single label, ya. Kita ganti dengan yang by desa. Ingat, kita teksnya kita kasih bold di sini, kemudian kita kasih warna hitam, dan kita kasih buffer, dan kemudian akan muncul di sini. Nah, seperti ini. Ya, ini adalah desa maturity. Oh, ini adalah ya, ini adalah maturity, ini Pancasari, Gesing, Mundo, Gomblek, Wanagiri. Ini sebenarnya salah ini. Ini Candi Kuning. Mungkin harus saya rubah dulu biar sebelum saya share. Ini desanya namanya adalah Candi Kuning. Nah, seperti ini ya. Ini based on spasial. Setelah itu, kita masukkan data yang lain, yaitu jaringan jalan misalkan. Kita masukkan yang shape file ya, SAP, kita masukkan di sini. Ingat taruh paling atas posisinya. Ingat posisinya taruh paling atas. Ya, ingat posisinya ini taruh paling atas ya. Ingat sekali lagi, posnya taruh paling atas. Nah, setelah itu kita klik kanan zoom to layar. Nah, setelah itu muncul seperti ini garis-garis jalan ini. Tapi garis-garis jalan ini belum detail, sehingga harus adik-adik sekarang digitasi, harus kalian tambahin ya, harus kalian tambahin. Kita bisa klik dua kali, kita bisa kasih agak tebal. Misalkan caranya adalah misalkan kita kasih satu gitu ya. Nah, seperti ini. Ini merupakan jalan yang sudah saya sediakan. Nanti adik tinggal nambahin karena
Ini beberapa belum belum ditambahin. Ya, nanti ini silakan ya. Jalan itu yang seperti ini, Dek, ya. Yang seperti ini tuh. Kalau ini sungai ini kita dikasih nih jalannya. Dengan cara untuk menambahkan jalan, tinggal klik ini, ya, klik ini, ya, klik ini, klik ini, terus kemudian klik pensil ini, ya, pastikan klik jalannya, terus kemudian kita klik tambahin add line features atau control plus, ya, klik. Kemudian kita tinggal tambahin saja. Misalnya Anda pengen nambahin yang mana? Anggap yang daerah sini misalnya kita tambahin. Kita tambahin saja, klik. Nah, akan kita tambahin di sini. Kita klik. Ini kan jalan Mawar 2. Terus tinggal tinggal klik saja. Tinggal klik-klik, ikutin pola jalannya ini ya. Nah, tinggal klik, ikutin pola jalannya ini. Setelah diikutin, misalnya sampai sini selesai, tinggal selesai klik kanan. Klik kanan. Anggap saja ini jalan fungsinya adalah jalan lokal. Nah, karena dia jalan lokal, isi saja jalan lokal, jalan lokal. Objeknya nggak usah diisi, cukup gitu saja jalan lokal. Nanti kita bisa hitung panjangnya. Nah, nambah ya. Akhirnya nambah dia. Nah, mana lagi kira-kira yang belum? Ini misalkan yang belum, ya kita tambahkan, misalkan kita tambahkan. Oh, ini yang shortcut itu. Kalau shortcut berarti dia jalan arteri ya, atau jalan utama. Nah, silakan diikutin, digambar ikutin. Kalau sudah selesai, dan ini tinggal kita meditasi saja. Kalau sudah selesai, baru klik kanan. Kalau belum selesai, jangan diklik kanan dulu. Nah, misalkan seperti ini misalkan. Oh, saya salah. Ya, ternyata ini sudah di luar konteks. Jadi kita meditasinya hanya fokus yang dalam satu wilayah ini. Misalkan yang belum adalah ini misalkan. Ini misalkan. Nah, ini jalan lokal juga ini. Ini jalan lokal misalkan. Nah, ini silakan ditambahi ya sampai jalan-jalan tergambar semuanya. Oke. Nah, jadi fokusnya hanya yang di desa ini, jangan yang di luar. Biasanya kuning-kuning ini ya, yang warna batas kuning ini. Misalkan di Gomblek ini misalkan. Oke, misalkan belum kita tambahin. Nah, anggap klik, sudah klik kanan, misalkan jalan lokal misalkan. Nah, sudah selesai. Yang untuk jalan sudah selesai. Terus hanya kita bikin yang poin, ya, yang poin. Kita bikin yang poin. Kita pilih adalah yang lokasi penting. Nah, lokasi penting. Lokasi penting yang SHP. Kita bawa ke GIS. Setelah itu kita masukkan paling atas. Nah, kita jangan lupa aktifkan yang batas desa AR nih, air planting area, biar kita kerjanya nggak kemana-mana. Nah, silakan dilengkapi. Ya, kita biar gampang apa yang sudah kita kerjakan biar bisa langsung muncul, tinggal klik 2 kali, ya, klik label, ya, klik single label, klik yang nama, ya, sama prosesnya harus di buffer, terus teksnya ini terus di bold, baru kita nyalakan atau kita klik placement dulu biar dia ada distance-nya, misalkan 1, klik OK. Nah, seperti ini muncul kantor apa. Nah, seperti tadi kalau membuka database tinggal klik kanan ya, klik kanan open attribute table. Nah, akan muncul seperti ini. Nah, ini yang sudah kami sediakan, nanti Anda harus 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 membuat selengkap mungkin. Nah, jenis ini buat namanya apa? Namanya itu yang kalian temukan. Misalkan di sinilah namanya villa apa. Tulis sesuai dengan nama yang ditemukan. Kemudian kalian kategorikan sendiri. Misalkan kategorinya kalau yang sudah saya sediakan itu adalah penginapan, daya tarik wisata itu kayak Munduk dan lain-lain. Terus ada pura dan lain-lain sekolah gitu. Jadi untuk tempat sembahyang ini memang kita kategorikan bukan tempat sembahyang tapi masing-masing karena
setiap keyakinan mempunyai tempat sembahyang masing-masing, kayak pura misalkan, kayak yang lain-lain seperti itu. Anggaplah kita mau pengen menambahkan, misalkan, ya, pengen menambahkan ternyata ini belum disediakan, menunggu kembali, atau mungkin kita fokus jangan ada sering healing, misalkan seringnya di sini, Buyan camping camp, ini yang belum ditambahkan, tinggal klik, pensilnya, klik add point features, kemudian klik yang Buyan, namanya adalah Buyan camping camp, Buyan camping camp. Jenisnya adalah daya tarik wisata. Nah, seperti ini. Kalau Sunda akan muncul seperti ini. Nah, soalnya ini Bali Big Park dan lain-lain, termasuk ini ya, tempat apa namanya, anggaplah Bali Berry. Ini kan kalau logonya apa, Kubu Pandawa Villa, tulis namanya misalnya Kubu Pandawa Villa. Jenisnya adalah penginapan. Nah, kalau sudah di save ya. Oke, save semuanya. Jadi nanti selengkap-lengkapnya ya. Nah, mungkin kita kasih kesepakatan saja. Kita menggunakan di sini ya skalanya, misalkan kita rubah. Ini kan 118 ya, kita bikin yang 10.000 saja. Ini bertujuan untuk nanti pemetaan skala sedang atau skala 25.000. Jadi untuk membuat skala 25 itu minimal harus setengah kali lipatnya apa yang kita inginkan. Ini dalam konteks 10.000 ini bisa kita nanti bawa ke skala 20 atau 25. Ya. Ini kita setting skalanya menjadi skala 10.000. Nah, seperti ini. Kemudian kita tinggal kerja. Ini kerjanya tinggal digeser saja. Nah, tinggal digeser-geser saja. Jadi jadi nggak boleh di zoom in, zoom out, tapi harus digeser-geser saja. Jadi dengan skala segini nanti akan konsisten kerja kita. Misalkan di sini ada tepi Buyan Kempir dan lain-lain. Silakan ditambahkan per masing-masing jenis itu sampai dengan lengkap. Anggap ini sudah yang poin sesuai dengan ini ya, sesuai dengan tugas ini. Nanti silakan setiap penambahan itu harus dijelaskan ya. Sandi lem itu apa, jalan sudah kita tambahkan, terus poin juga sudah kita tambahkan, kan ini sudah kita tambahkan, line sudah kita tambahkan, polygon sekarang kita tambahkan dengan cara klik yang penggunaan lahan, misalkan penggunaan lahan. Nah, kita tambahkan ke sini penggunaan lahannya. Nah, seharusnya Anda sekalian harus mengupdate penggunaan lahan ini, tapi nanti sepertinya waktunya nggak cukup, ya sudah penggunaan lahannya cukup menggunakan yang ini saja. Tinggal klik kanan, open atribut tabel. Nah, ini penggunaan lahan yang tersedia, silakan. Nah, anggap kita tidak usah hiraukan dulu yang penggunaan lahan, cukup ini dulu. Kalian hanya melengkapi yang poin ini sama yang apa, lokasi penting sama yang ini. Ingat penggunaan lahannya berarti taruh paling bawah. Ya, oke. Nah, itu kan datanya sudah tersedia. Kalau belum tersedia gimana? Jadi kita harus meng-create ulang. Caranya adalah klik yang, jadi kita harus buat ulang. Kalau misalnya belum tersedia seperti ini ya, kita kita klik saja. Kalau untuk menyediakan datanya, klik yang create layer, kemudian klik new shape file layer, ya. Ingat di screenshot setiap langkah, diklik, ya. Ini tidak usah kalian terapkan, tapi cukup di screenshot. Kalau kalian mau menambah format yang poin, tinggal klik yang poin, ya. Kalau misalkan kalian mau menambah yang polygon, klik yang polygon. Kalau misalkan mau menambah yang garis, line string. Cukup itu saja caranya menambahkan, ya. Silakan screenshot dan dijelaskan tahap-tahap ini. Oke. Untuk pertemuan kedua, pengenalan QGIS, cara membuat poin, base map dan lain-lain, download sudah selesai. Silakan dibuat tugasnya sesuai dengan yang saya jelaskan tadi. Ingat screenshot setiap tahapnya dan diberikan uraiannya. Dibuat dalam PPT beserta screenshotnya, minimal 15 slide, maksimal
Ya tidak ada, ya kita matiin saja di sini maksimalnya adalah kurang lebih 20 slide. Dikumpul H plus 1 minggu setelah saya memberikan pemaparan tentang pengenalan QGIS ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan ketiga. Dan semoga adik-adik sekalian segera membuat tugasnya dengan baik. Terima kasih.